Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi kiram ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Cahaya Kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita karunia nikmat iman, Islam serta ihsan. Dan saya ucapkan sekali lagi selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kami hadir di hadapan layar kaca Anda dalam program keislaman, yaitu dalam acara Cahaya Kalbu. Hari ini saya bersama dengan yang mulia Al-Ustadz Husaini Sahlan. Pertama kita hari ini tentang menikah muda. Kaget dengan realita. Jadi kekagetan apa yang harus kita bedah pada hari ini, karena memang realitanya menikah muda itu kan sama-sama ketemu dengan dua karakter yang berbeda. Mudah-mudahan tidak memperkeruh suasana kadang-kadang, dan juga bisa menjawabkan solusi-solusi yang akan keluar dari mereka pasangan yang muda. Tapi juga tidak kita lewatkan pasangan yang sudah beberapa tahun, juga gelombang-gelombang yang besar bisa kita lewati dan baiknya. Dan bagi para pemirsa yang di rumah, Anda bisa bergabung dengan kami di YouTube TVRI Kalimantan Selatan. Silahkan Anda bertanya di kolom komentarnya. Kita sapa dulu sumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Apalagi kita di tahun baru Islam ini 1448 ini memang betul-betul harus punya target, rencana. Wah, itu bahasa-bahasa program semua itu. Betul. Memang seperti kah? Kira-kira Islam aja. Pertama sebetulnya Islam itu menyuruh walan tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Lihat dulu di belakang. Iya. Belajar dari yang di belakang, persiapan apa yang kita siapkan, lihat untuk besok. Iya. Nah, jadi melihat ke belakang untuk rencana ke depan. Iya. Evaluasi ya. Jadi evaluasi dan betul-betul tahun baru ini harus disiapkan juga. Iya. Apalagi tema kita ini tentang menikah muda dengan realita. Betul. Realita kita nih mungkin gonjang-ganjing kehidupan, asmaranya dan rumah tangganya. Silakan saat tema kita hari ini. Baik. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawlah. Wa ba'd, pemirsa Cahaya Kalbu yang tentunya semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat tahun baru ini, atas nikmat umur yang Allah panjangkan ini. Walaupun sepintas lalu umur bertambah, tapi sejatinya semakin menipis dekat dengan Tuhan. Tapi kita bersyukur kepada Allah dikasih nikmat, dan mudah-mudahan semua yang Allah hadirkan, termasuk pasangan itu yang Allah ciptakan, selalu diarahkan menuju sakinah mawaddah warahmah. Salawat dan salam juga semoga selalu tercurah atas panutan, teladan, junjungan yang mengajarkan kita bagaimana hidup berumah tangga. Pertama, ketika kita bicara nikah usia muda, ya, nikah usia muda, pernikahan itu satu adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Kita semua termasuk anak-anak muda ya menunggu tentang pernikahan. Saat itu kemudian senyumnya mereka berkembang, kemudian foto-foto, kemudian belum status kebahagiaan yang datang. Kebahagiaan yang datang, selamat. Ada yang bilang udah akhirnya sah, akhirnya halal dan sebagainya. Tapi kemudian kaget tiba-tiba oleh realitas. Misalnya beberapa bulan kemudian tiba-tiba muncul, kok nggak kayak dulu ya, kok tiba-tiba begini ya, kok semua akan ada kekagetan. Misalnya di rumah tangga, pasangan tentu berbeda. Kalau dulu kan yang tampak tuh yang manis-manis, yang indah-indah, yang baik-baik. Sekarang kelihatan aslinya. Kalau dulu listrik dan sebagainya nggak mikirin. Sekarang udah mulai. Tiba-tiba kaget token habis, tiba-tiba kaget tagihan ledeng, tiba-tiba kaget kok beli gas juga habis, tiba-tiba kaget, tiba-tiba di samping kita biasanya bangun ini tiba-tiba bangunnya istilahnya bahasa kita, kebiasaan kita mungkin pagi-pagi dia malah agak molor misalnya. Hal-hal yang tentu berbeda dengan apa yang pernah kita ekspektasikan dulu. Kan bayangan kita pasangan tuh begini-begini. Tiba-tiba semua berubah. Nah, ini yang kemudian segala sesuatu memunculkan hal yang tiba-tiba. Tapi satu hal jangan lupa bahwa pernikahan itu bukan akhir dari sebuah cinta. Sebenarnya dia awal belajar mencintai. Betul. Kalau dulu kan istilah kita tuh pacaran dan sebagainya. Itu masih ini.
dan kemudian disambung dengan pernikahan. Jangan lupa pernikahan itu bukan akhirnya, bukan tujuan utama pernikahan. Jadi cinta itu akan lahir diawali ketika menikah, bukan sebelum. Nah, kemudian disitulah kemudian kita belajar apa? Belajar mencintai pasangan yang sesungguhnya tidak sempurna. Kan nggak ada yang sempurna. Fokus dari garis bawahnya nih. Tidak sempurna. Pasangannya. Pasangan kita nggak ada yang cintanya sempurna kan? Nah, bagaimana kita mencintai dengan sempurna kepada pasangan yang tidak sempurna? Kan gitu yang harus kita pahami. Betul. Nah, kemudian di saat itu dengan sosok pasangan yang sama terus kita belajar apa? Belajar komitmen, bersabar. Karena pernikahan itu tidak akan abadi, tidak akan lama. Cinta bisa pupus. Cinta bisa habis, cinta bisa hilang kalau tidak dipupuk. Bagaimana memupuknya? Kesabaran tadi. Nah, ini yang mungkin harus kita dalami sehingga hal-hal yang kaget hal wajar. Tinggal bagaimana kemudian kita menyelesaikan kekagetan itu. Saya kira itu. Baik, kekagetan ini dan keterkejutan proses dari dua pasangan ini kadang-kadang menyebabkan orang itu cepat mengambil keputusan. Iya, betul. Galau akhirnya bahwa dia mengungkapkan sesuatu yang berlebihan itu kan. Agar sesuatu yang sudah mengajari sabar terhadap diri sendiri itu bagaimana, Ustaz? Kalau utama pondasinya kadang-kadang disabar di mulut sama di hati bisa beda deh. Iya. Pertama sadari bahwa semua kita itu termasuk kita sendiri juga punya kekurangan. Nggak ada yang sempurna tadi. Betul. Pasangan kita juga punya kekurangan, kita juga punya kekurangan. Maka di sana kemudian kita belajar menerima kekurangan masing-masing. Kemudian yang kedua kita mencoba belajar untuk semakin mencintai pasangan tadi dengan segenap ketidaksempurnaan dia. Dengan apa? Dengan kedewasaan kita, komitmen kita, rasa tanggung jawab kita. Betul. Karena tidak ada kita kadang muncul gini, salah pilih kah atau gimana? Kita nggak ada yang salah pilih. Kalau sudah tertulis dari Tuhan itu bukan salah pilih tuh. Emang udah ditakdirkan. Nah, tinggal kemudian kita belajar untuk mencintai dia yang seadanya itu. Yang dulu kita bayangkan, ini luar biasa, tampan, ganteng, cantik, senyumnya. Maka senyum dulu, sekarang berubah, kok diam aja. Kalau kenapa harus ada pemberontakan dalam hati, Sat? Apakah itu gangguan dari setan? Kalau kita salahkan setan sih sebenarnya. Tapi kalau sisi lainnya sebagai manusiawi, manusia yang beriman, itu memang harus kembalikan kesalahan ke diri pribadi dulu ya, Sat. Saling introspeksi kayaknya. Betul, dan kagetnya wajar lah. Tiba-tiba ini semua pasti tiba-tiba. Jadi ayah kaget, jadi ibu kaget. Jadi kadang-kadang kita akan bertambah kaget ketika punya anak. Ganti popok lebih cepat daripada habisnya kuota internet kan. Popok tuh lebih cepat habisnya. Jadi ekonomi otomatis jadi masalah juga. Apalagi di realitas sekarang ini bukan hanya pasangan muda kan, Sat, ya? Yang sudah bertahun-tahun mungkin ujiannya akan lebih besar, Sat, ya? Itu kayaknya kalau yang baru menikah, ujian itu mungkin sepele bagi orang yang sudah nikah 10 tahun, 20 tahun. Kalau udah 10 tahun, 20 tahun, besar lagi ujiannya. Semakin besar. Karena Tuhan nggak pernah menjadikan menikah itu selesai masalah, nggak ada. Justru ketika menikah itu masalah muncul. Jadi ketika Anda menikah, Anda siap-siap dengan banyak masalah. Nggak ada orang menikah tuh nggak punya masalah, pasti bertambah. Iya, konsekuensi ya pemirsa ya, bahwasanya kalau menikah itu adalah memang siap menghadapi masalah. Jangan sampai kita lari dari masalah ya. Ini yang bahaya. Kalau lari dari masalah tuh tidak ada solusi yang hadir sebenarnya kan. Dan pada akhirnya memang menyebabkan pertengkaran yang tidak diinginkan seperti itu. Oke, Sat. Kalau kita kaitkan dengan tahun baru Islam ini kadang-kadang introspeksi apa yang paling terbaik, Sat? Bahwasanya dua pasangan ini memiliki banyak kekurangan, memiliki banyak kesalahan. Di Lebaran sudah minta maaf. Oh, ternyata pas menjalaninya ada saja salahnya. Yang jelas gini, pertama Tuhan itu ketika bicara tentang ini tahun baru nih misalnya. Tuhan itu selalu bicara apa sih yang kamu persiapkan? Wal tanzur nafsun, perhatikan dirimu, koreksi, introspeksi, muhasabah dulu. Bagaimana kita dengan pasangan kita setahun yang telah lewat itu, bagaimana hubungan baik kita, bagaimana komunikasi kita, bagaimana ibadah kita, untuk apa? Lihat persiapan besok, rencana besok ke depan. Jadi saya kira yang mesti dilakukan oleh pasangan adalah coba dia lihat muhasabah dulu. Seberapa sih kita kemarin dengan pasangan itu saling memaafkan ketika ada masalah? Seberapa sih kita saling menceritakan keluh kesah masing-masing?
Kemudian kita juga antara pasangan juga saling dukung dan saling bantu untuk ke depan. Oke. Ini penting sekali juga bagi kita semua ya. Oke, Sat. Kalau menikah muda, Sat. Kadang-kadang kalau sudah menikah muda ini bicaranya pasangan yang sudah menikah, Sat ya. Iya. Tapi kalau yang belum, Sat, melihat keadaan sekarang kan banyak yang tidak keluar sebelum menikah. Apakah itu memang bukti Tuhan menggagalkan pernikahan, Sat? Iya, memang sebetulnya Tuhan gini. Tuhan tuh nggak ada sebetulnya semua yang dituliskan Tuhan itu semuanya hal-hal yang baik. Nah, ada dua sebetulnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuhan ilhamkan dua hal, fujur dan takwa. Iya. Rusak dan baik. Kita dikasih Tuhan akal untuk memilih. Maka ketika kemudian terjadi kegagalan itu bukan salah Tuhan. Salah yang menjalani, kita yang kan, memaksakan. Tuhan udah istilahnya itu udah ngasih kita segalanya, akal, pikiran, tenaga, semua. Nah, tinggal bagaimana kita menjalankan itu. Kemudian terjadi gagalnya rumah tangga, rumah tangga yang kita kemudian memahami bahwa itu adalah habis sudah jodoh misalnya. Atau gagal menikah artinya belum sampai jodohnya. Nggak ada di sana Tuhan yang istilahnya Tuhan yang salah. Tuhan itu semua selalu ingin yang baik dengan kita. Oke, Sat. Kalau menjalani kehidupan, realitanya memang ada masalah. Kalau disebut saling menyakiti itu emang benar nggak, Sat? Kira-kira. Padahal kita berusaha untuk hidup tuh damai. Minimal dengan pasangan damai. Dengan keadaan mungkin kita tidak bisa berdamai kan. Tapi sekira tidak saling menyakiti antar pasangan ini bagaimana, Sat? Apakah kita harus konfirmasi? Kayak ini udah sakit hati ya misalnya kan di rumah. Boleh kadang-kadang kita diskusi aja. Ini misalnya Abi atau Umi atau Mama atau Papa atau apa aja. Ini kalau kayak gini terus sakit hati. Coba gimana nih kita baik-baik. Artinya diskusikan itu dengan baik supaya kita harus terbuka bahwa kita mau sakit. Nah, terbukanya itu, Sat ya. Iya. Dan kita mencari momen-momen tertentu karena kadang-kadang ada jenis orang yang tidak bisa dikritik atau misalnya di satu saat yang tidak pas momentumnya. Nah, maka yang paling bagus itu ya saat kita mau tidur atau saat kita di mana misalnya saat kita lagi santai sambil ngopi sambil minum, coba kita diskusikan dengan bahasa yang enak, kan kadang-kadang bahasa juga jadi masalah nih. Kalau bahasa itu jadi masalah. Tulisannya bagus, isinya bagus, kalimat bagus, tapi bahasanya penekanannya itu bisa berubah. Iya, di situ kemudian kita harus memahami kondisi. Dan kemudian bagaimana caranya kita ya diskusikan. Tapi kalau untuk saling menyakiti, ada ujung terakhirnya. Kalau sudah tidak mampu lagi daripada kita saling menyakiti, maka lebih baik kita ujungnya ya berpisah. Kalau memang nggak ada lagi damai. Mau tidak mau memang harus seperti itu terjadinya, Sat ya. Oke, Sat, pernikahan muda nih kadang-kadang orang yang masih anak mami, Sat ya. Mohon maaf sekali kan banyak identik dengan pasangan muda yang masih berikit jarang witannya. Iya, betul. Kira-kira sebijaksana apa sih orang tua biar mengajarkan kepada anaknya bahwa mereka bukan tanggung jawab lagi dan tanggung jawab kamu adalah suami. Kalau ada masalah seberapapun juga pasti terkisahkan bahasa Bali. Iya. Itu bagaimana tanggapannya, Sat? Orang tua sejatinya tidak boleh ikut campur jauh kepada persoalan anaknya. Betul. Orang tua hanya memberikan pertimbangan, pandangan-pandangan dengan pengalaman-pengalaman yang dia alami selama ini. Bagaimana seorang suami, bagaimana seorang istri, bagaimana kemudian kalau ini adalah laki-laki, maka ajarkan anak itu tanggung jawab. Kau udah menikah, kau tanggung jawab dengan pasanganmu. Jangan sedikit-sedikit misalnya lari, ngambek. Dan itu tadi juga kaget tiba-tiba kok dulu manis, tiba-tiba sedikit aja ngambok, lari ke orang tuanya, buka ke sini lah. Itu yang kadang-kadang anak-anak muda begitu. Karena tadi anak mami tadi. Tapi memang apa ya, pengajaran ini penting juga, dukungan dari eksternal, Sat ya. Dari dua pasangan sudah introspeksi. Jadi orang tua juga harus memberikan nasihat yang baik, Sat ya. Jangan campur tangan itu. Iya, justru dia menjadi penengah dan tidak boleh. Cuman ya namanya orang tua kadang dia membela anak ya, kebanyakan. Nah kita harus belajar dari Nabi Muhammad ketika putri kesayangannya Fatimah itu nangis, Ali bin Abi Thalib itu nggak ada di tempat, Nabi nggak langsung marah. Nabi datangin tuh Ali dulu lagi berabah, lagi tidur, dipijitin tuh oleh mertua. Kemudian dibilang kum ya aba, turab bangun wahai yang lagi berlumbangan dengan debu. Melihat
kaget kali, wah ini Tuhan nih. Ini kalau kita kan takut, kalau kita mertua punya menantu bisa menyepak nih. Tapi ya Nabi enggak. Akhirnya oleh Nabi digandeng tuh Ali. Nah, itu dia. Digandeng. Bayangin menantu digandeng yang nyakitin, istilahnya kalau bahasa kita kan kalau sepintas lalu sebelum tahu masalah pasti nyakitin anakku nih. Awas kamu. Enggak, Nabi gandeng sampai di rumah Fatimah. Kadang melampiaskan sariknya, Nabi enggak pernah melampiaskan kemarahan. Kenapa? Emosi beliau tuh udah stabil. Dan ini memang harus diperjelas bahwasanya kalau segala sesuatu pertimbangkan sekali lagi. Jangan emotionality yang dikuatkan gitu. Bahkan ucapan Nabi itu menarik begini. Nabi enggak bertanya mana lakimu, tapi Nabi bertanya di mana anak pamanmu. Kau ada hubungan dengan dia, jangan sampai rusak. Nah, itu. Dan ini menjadi persoalan penting juga kita kan. Sedikit jangan ngomong dengan orang tua, selesaikan di rumah kayaknya. Iya. Apalagi tanggung jawab pria atau suami terhadap istri itu cukup banyak kayaknya ya. Iya. Dan ini adalah salah satu yang harus kita pikirkan. Oke, Ustaz, kita tahan dulu Ustaz ya. Mungkin ada video dulu yang masuk ke dalam tim kreatif kita, silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, terkadang kan ada anak muda yang merasa siap untuk menikah karena ia merasa usianya sudah cukup, mempunyai pasangan, mempunyai pekerjaan pula. Tetapi dari pihak orang tua menganggap mereka itu belum cukup matang untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Istilahnya belum dewasa lah menurut orang tuanya kan. Nah, menurut pandangan Islam, apa ada tanda-tanda kedewasaan yang perlu dimiliki sebelum memasuki kehidupan rumah tangga? Mungkin hanya itu yang ingin saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab. Ya, baik. Islam memandang kedewasaan itu bukan pada usia sebetulnya, tapi kemampuan dia untuk memikul tanggung jawab. Kemampuan dia dalam mental dia menghadapi konsekuensi sebuah pernikahan. Makanya di surah An-Nisa kalau nggak salah, wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. Yang dimaksudkan dengan balagun nikah itu adalah kecerdasan dia. Kecerdasan itu secara emosi. Dia sanggup nggak? Tapi juga di sini seorang anak tidak boleh serta-merta kemudian ini orang tua aku nih nggak percaya kah sama aku? Nggak, lihat dulu apa alasannya orang tua. Kenapa dia nggak ini? Apakah mungkin karena kita belum jelas pekerjaannya? Apakah mungkin karena kita masih luntang-lantung? Apakah belum lulus kuliah karena mungkin? Nah di situ kita tidak bisa langsung ini orang tua belum melihat bahwa kedewasaan bukan pada ini. Tapi kita lihat dulu alasannya apa. Nanti kita diskusikan. Tapi kadang-kadang orang tua tuh bukan menahan sebenarnya. Tapi orang tua tuh lagi mendidik kita untuk menjadi dewasa yang bertanggung jawab. Iya mungkin. Tapi misalkan orang tua sudah lengkap nih, kita udah pekerjaan udah ada, akhlak bagus, agama bagus. Nggak ditahan kayaknya. Kenapa misalnya dia masih menahan? Nah, itu harus diskusikan dengan baik. Mungkin ada pilihan lain. yang diinginkan orang tua. Tapi biasa kalau pilihan orang tua itu pasti insya Allah. Nah ini dia. Ada optionality. Kadang-kadang kita dipilihkan oleh orang tua. Kadang kita milih sendiri. Nah, yang belum dapat restu itu harus kita diskusikan. Kita punya pilihan, orang tua punya pilihan. Kita bawa pilihan kita. Kita sampaikan begini-begini. Nah nanti kita pilih antara dua itu. Iya. Baik, Ustaz. Kalau orang tua lebih baik gimana? Oke, Ustaz, tahan dulu, Ustaz ya. Baik, pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, setelah pesan berikut ini tetap di acara Cahaya Kalbu. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam acara Cahaya Kalbu. Tema kita ini tentang menikah muda kaget dengan realita bersama dan yang mulia Al-Ustaz Husaini Sahlan. Oke, Ustaz, tadi pertanyaan masih menarik nih kan. Orang tua bukan berarti tidak mengizinkan, Ustaz ya. Apalagi perempuan, Ustaz ya. Perempuan itu orang tua selektif untuk memilihkan pasangannya. Kadang-kadang yang di mata orang tua tuh lebih dihormati deh ketimbang pilihan sendiri yang mungkin kita tidak tahu jodoh itu di tangan, ya pasti tangan penghulu kadang-kadang. Tapi kan pilihannya di saat kita bicara pilihan, karena menikah muda nih harus selektif kayaknya. Iya, apalagi kalau anak nih perempuan nih, ketika salah memilih pasangan itu berat. Kalau perempuan itu susah lo melepas. Kalau laki-laki gampang. Laki-laki kan dia rasional. Kalau perempuan dia sudah emosional. Apalagi kalau sampai anak itu perempuan itu udah punya anak.
sehebat apapun sakit yang didapatkan dari pasangannya, dia susah melepaskan. Iya. Dan itu akan berakhir menjadi sebuah bencana bagi anak tadi. Kalau dia salah pilih pasangan tadi. Makanya orang tua kalau untuk calon suami bagi anak perempuannya, betul dijaga. Betul dijaga Ustaz. Iya. Jangan salah pilih. Jangan salah. Iya. Karena apa ya, walaupun kita tidak melihat, tidak menjalani, tapi kalau anak tersiksa kayaknya kita Iya. ngebatin kayaknya deh. Anak perempuan tuh kasihan. Kalau anak laki-laki gampang, dia bisa melepas. Kalau dia ini, kalau perempuan susah. Iya. Dan ini memang bukan berarti orang tua itu tidak mengizinkan menikah, tapi pasti diizinkan, tapi saat yang tepat ini Sat ya. Iya, iya. Oke Sat, kita ke pertanyaan YouTube yang cukup banyak sudah masuk. Terima kasih para pemirsa yang telah bertanya di kolom komentar kita. Sat, kita dari Faisal Abdullah. Dulu saya nikah karena yakin dialah jawaban dari doa-doaku. Tapi sekarang saya kadang bertanya dalam sujud, ya Allah, apakah ini ujian untuk kami atau tanda bahwa kami sedang kehilangan arah? Wow. Sebetulnya kalau kita selalu berdoa dalam sujud, itu menunjukkan bahwa kita ingin selalu melakukan kebaikan, nggak ada hilang arah. Artinya dia sudah mulai mengawali kalau memang pasti ada luka di dalam. Itu kan kalau itu kalimatnya pasti ada luka di rumah tangga itu. Berarti ketika dia berdoa dalam sujud meminta kepada Tuhan, berarti dia sudah mulai ingin memperbaiki. Insya Allah Tuhan akan memberikan jalan. Di kayaknya kalau kita yakini saatnya kita nih kayak ingin diuji tapi ingin dinaikkan derajatnya. Ya, dia ingin bertumbuh. Nggak ada rumah tangga. Iya, rumah tangga itu bertumbuh kan. Jadi bertumbuh. Jadi kalau misalnya pohon semakin besar, semakin hantamannya besar juga. Doanya bikin kenceng kayaknya. Iya. Makanya bagus dia soal sujud malam tuh bagus. Iya. Jangan ada nama yang lain ya, itu dia. Oke, Ustaz, dari Anggi Claudia. Assalamualaikum Ustaz. Teman saya bertanya apakah dia mencari pasangannya, apakah dia mencintai pasangannya atau hanya bertahan karena sudah terlanjur menikah. Nah, itu antara terlanjur menikah dengan mencintai. Itu kan temannya dia. Tapi mungkin gini, pertanyaannya yang saya paham kan kalau dia nanya apakah saya mencintai pasangan atau terlanjur menikah. Saya kira mungkin gini, dia juga ada luka di situ. Kembali mungkin tadi cinta itu kan bisa pupus. Mungkin dia mencintai, tapi tadi karena sikap atau kelakuan atau akhlak pasangannya, kemudian dia merasa aku ini terlanjur menikah. Nah, kembali kepada dia sendiri untuk mempertimbangkan atau untuk melihat pasangannya itu gimana. Kadang-kadang kita bisa salah paham dengan pasangan. Lihat dulu, jangan langsung kita pahami bahwa ini udah terlanjur salah pilih misalnya. Enggak ada salah pilih. Dan kurangi drama ya Sat ya. Iya. Pahami aja lah. Pahami aja dulu kan. Oke, dari Reni Akila, saya takut pulang karena setiap pulang yang dibahas hanya tagihan cicilan. Bagaimana supaya rumah kembali jadi tempat yang nyaman, Sat? Iya. Sebenarnya rumah itu selalu adalah tempat kembali yang nyaman. Tapi kalau misalnya ada tagihan, cicilan dan sebagainya yang muncul, ya saya kira selesaikan, diskusikan baik-baik bagaimana untuk menyelesaikan tagihan. Pengelolaan keuangannya harus diperhatikan oleh pasangan itu. Nah, itu dia. Pendidikan keuangan sekarang penting Sat. Iya, jadi dia ngatur keuangan. Betul. Oke Sat, dari Rosmawardani, anak saya menikah muda karena cinta, sekarang sering bertengkar dan balik ke rumah. Sebagai orang tua, kapan harus ikut campur dan kapan harus diam, Sat? Orang tua tidak boleh terlalu banyak ikut campur sepanjang tidak menyangkut hal-hal istilahnya KDRT dan sebagainya. Kalau hanya persoalan, justru orang tua di sana memberikan nasihat kepada anaknya, kau sudah punya pasangan, balik ke pasanganmu. Jadi dia tidak boleh ikut campur berlebih. Hanya menjadi penasehat saja. Oke, setiap ada masalah pasti ada jalan keluar kan, Sat? Iya, pasti. Jangan takut kita menghadapi masalah tadi. Iya. Tapi kalau satu datang masalah, yang lain pasti datang lagi kan juga. Iya, pasti. Oke, dari Khaira Nurmasehan, banyak anak muda takut kehilangan orang yang dicintainya sehingga ingin segera menikah. Bagaimana Islam memandang keputusan yang diambil karena rasa takut kehilangan calon pasangannya deh kayaknya. Iya, memang itu selalu. Misalnya, ini pasangan ini luar biasa nih, cantik misalnya, takut dia kehilangan kedudukan yang lain. Takut bagaimana ditikung orang sebetulnya. Nggak ada sebetulnya. Islam nggak kembali mengajarkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Iya. Kalau dia memang jodohnya kita, akan ada jalan. Tapi kalau dia memang bukan jodohnya kita, udahlah.
kita berserah, makanya berserahlah dalam Tuhan. Tapi tetap pertama ya tawakal. Tawakal. Fa iza azamta, setelah kau punya azam untuk menikah, dia tawakal. Tawakal itu gimana? Usaha dulu untuk menikah. Ya berdatanglah duluan kan gitu. Jangan duluan yang lain misalnya. Ikat dulu ya. Iya, ikat dulu. Jangan sampai ini jangan, berdatang dulu. Sampai satu saat memang dia jodoh kita akan dijadikan Tuhan juga. Oke. Gak usah takut lah, gak usah takut. Masih banyak kok di luar sana. Nah, ini dia jawaban Ustadz yang luar biasa. Oke, dari Heri Setiawandi, Ustadz dulu waktu pacaran kami selalu ada bahan cerita. Setelah menikah pulang kerja malah sama-sama pegang handphone. Apa memang semua rumah tangga lama-lama jadi begini, Ustadz? Iya, enggak semua. Jadi bahan cerita itu ada, tapi udah habis waktu pacaran tadi. Mestinya disisakan bahan cerita. Ya. Sebenarnya gini, 90% pernikahan itu adalah ngobrol. Betul. Diskusi, bicara. Nah, kenapa hari ini justru pasangan itu hanya ketika mereka berpacaran saja? Seharusnya ketika menikah itulah pacarannya sebenarnya. Iya. Isi dengan pernikahan, dengan pembicaraan dan obrolan-obrolan. Tapi handphone lebih menarik bagi masing-masing pihak. Betul. Harusnya pasangan kita. Iya. Tapi kayaknya nih akhir bulan nanti Juni itu banyak libur panjang Sat ya. Iya. Ini lagi edisi bola loh, rame sebenarnya. Pasti ada bahan bola bicara. sama-sama. Iya sama-sama dong. Kayaknya nggak mungkin kehabisan bahan ya. Pasti ada bahan itu, pasti ada. Apalagi healing Sat ya, liburan itu pasti ada bahan cerita. Pasti ada. Perbanyak healing ya. Dari Dedil Fandi, Assalamualaikum Ustadz. Ulun baru nikah 6 bulan. Baru sadar ternyata uang gaji habis sebelum akhir bulan. Padahal kan kata orang punya istri nambah rezeki. Iya. Bagaimana Ustadz dua hal ini? Iya, memang artinya ketika nambah istri paling enggak rezeki istri dulu kan. Nah, 6 bulan menikah, 6 bulan ya nikah. Iya. Tiba-tiba gaji awal bulan jadi gaji Sebelum akhir bulan udah habis. udah habis. Berarti saya pikir mungkin di sinilah kemampuan tadi mengatur keuangan. Jangan keuangan ketika menikah sama dengan keuangan ketika sebelum menikah. Betul. Kita pertimbangkan ini dapat gaji berapa, kemudian pasangan ada gimana mengatur keuangan untuk biaya-biaya dan sebagainya, listrik dan sebagainya. Dan ini memang bijak dalam menggunakan keuangan Sat, Keuangan. ya. Apalagi yang baru menikah itu kan lembaran baru, artinya masalah baru, cekcok baru dan sebagainya, semuanya serba baru nih. Pasti. Kayaknya memang harus direncanakan dengan Direncanakan. Makanya pasangan itu sebelum menikah mestinya juga belajar tentang pengelolaan keuangan rumah tangga. Iya. Jadi tidak hanya diajarkan cara mandi wajib, tidak hanya diajarkan cara jadi imam. betul. Keuangan rumah tangga itu penting. Ya, karena ada uang abang sayang. Nggak dong melayang. Iya. Dari Ummu Salama, saya dan suami nikah muda. Sudah 2 tahun terakhir ini, suami bilang aku berjuang sendiri untuk rumah tangga, bekerja dan mengumpulkan uang. Tapi saya juga merasa sendiri dalam hal mengurus rumah dan anak. Gak pernah dibantu. Kalau setiap diskusi selalu bertengkar. Ini kayaknya sama-sama keras nih, Sat. Iya. Satu ngaku dia yang ngongkosin rumah, satu ngurus rumah. Padahal itu sama-sama bekerja di rumah tangga. Sama-sama sebetulnya. Jadi suami kerja di luar rumah untuk cari uang. Ya. Istri mengurus rumah tangga. Nah, itu udah Sama-sama posisinya protes, sama. tapi sama-sama protes ya. Itu memang sudah posisinya. Suami tugasnya mencari nafkah. Iya. Kemudian istri adalah mengurus rumah tangga. Harusnya ini loh. Besarnya perjuangan suami mencari rezeki di luar rumah itu ada sesuatu dosa yang kata Nabi yang tidak bisa dihapuskan kecuali dengan dia mencari nafkah. Itu ibadah besar, jihad ini. Yang kedua, pasangan ketika dia mengurus rumah tangga, kemudian dia itu juga pekerjaan istilahnya besar, pelayanannya dengan pasangannya. Maka mestinya Pak saling menghargai tugas masing-masing. Jangan ngeluh Sat ya. Jangan ngeluh. Iya. Ya walaupun capek itu memang awal-awal sih sebenarnya, tapi tidak ada keberhasilan kalau tidak diawali dari kesusahan Sat ya. Betul. Nah suami juga kadang-kadang kan ya jangan juga lah dibiarkan istri ngerjain sendiri, bantulah. Dikit-dikit lah. Weekend masih ada libur kan. Iya. Betul. Nah nyuci paling enggak nyuci gelas lah, nyuci piring. Nah ini satu kali aja nyuci udah bongkoknya. Wah aku udah bantuin kamu. Padahal istri udah 30 di basuhnya dia cuma 1. Iya begitulah. Iya. Oke, dari Nakamura, ulun bingung Ustaz, istri sering bilang ulun tidak perhatian. Hanya karena mikirin teman-teman saja, padahal tidak hanya sebatas pekerjaan saja. Selalu bilang CPT, membalas chat mereka daripada dia.
Ya, selalu bilang cepat membalas chat mereka daripada dia. Jadi dia ada kecemburuan kayaknya. Iya, jadi pasangannya kalau chat sama teman cepat dibalas. Kalau dia nggak dibalas, ya ini memang cemburu aja ya. Cemburu aja harusnya ya wajar nanti didiskusikan. Coba Bang kalau chatnya aku tuh langsung jawab misalnya. Chat kawan tuh ditahan aja 2-3 jam itu nggak perlu diherani. Ya, cobalah didiskusikan aja. Oke, dari Disalia, Assalamualaikum Ustadz, saya nikah umur 19. Sekarang teman-teman masih jalan-jalan. Saya sudah ngurus anak, kadang iri lalu merasa bersalah. Mohon pencerahan Ustadz. Setiap manusia tuh punya ini kan punya jalan hidup masing-masing. Iya, kita menikah di usia 19, teman-teman kita belum menikah. Ini beda bab kehidupannya. Jangan kita berada pada bab kehidupan satu lompat melihat pada kawan yang babnya ke-10 misalnya, nggak bisa. Jadi kita nggak bisa membandingkan bab kehidupan kita dengan bab kehidupan orang lain. Kita udah menikah di usia 19 tahun, syukuri. Iya. Daripada menikah dia yang lambat sampai usia 30 bahkan belum menikah. Iya, jadi persoalan juga. Jadi persoalan. Banyak orang yang kemudian datang, Ustaz, tolong saya pasangan Ustaz. Karena dia terlambat. Nah, kita bersyukur 19 tahun udah bisa menikah. Ya, ini nggak bisa kita bandingkan. Iya betul, kan ini sama-sama takdir Tuhan juga yang berlaku. Dia mungkin seusia kita udah 20 sekian masih ramai-ramai masih ini. Biarlah mereka dengan kehidupan mereka. Kita udah punya pasangan. Yang pasti tidak ada kalah dalam menang dalam kehidupan. Nggak ada. Cepat atau lambat juga bukan ukuran. Yang penting dia bersyukur aja. Alhamdulillah aku udah punya suami. Harus bersyukur itu. Oke, dari Neneng, alhamdulillah bisa menyimak Cahaya Kalbu, terima kasih. Dari Salsabila Humaira, sering terdengar kalimat nanti setelah menikah pasti jadi lebih dewasa. Pertanyaannya, apakah seseorang perlu dewasa dulu untuk menikah atau justru kedewasaan akan datang setelah menikah? Tergantung. Kedewasaan tuh kan tidak tergantung dengan usia atau dengan ini. Sebetulnya sebelum menikah itu sudah belajar dewasa. Nah, ketika menikah akan lebih dewasa lagi. Jadi kedewasaan itu akan kita dapatkan melalui pengalaman-pengalaman. Semakin luas, semakin banyak persoalan hidupnya dia, semakin dewasa dia. Iya. Yang penting tadi tidak membandingkan antara kita dengan orang lain atau kehidupan kita dengan orang lain. Oke. Dari Hajah Nur Khalifah, kadang orang bilang nikah aja dulu, rezeki nanti ngikut. Nah, bagaimana Islam memandang keyakinan tersebut? Apakah cukup menjadi alasan untuk menikah muda? Enggak, kalau cuma menikah aja tapi kita belum ada kesiapan memikul tanggung jawab, bagaimana? Pernikahan itu tidak hanya kesiapan bahwa aku sudah siap nikah, tapi siap nggak memikul tanggung jawab? Siap nggak menghadapi konsekuensi ketika kita berhadapan dengan perbedaan karakter budaya, perbedaan kita menerima nggak dengan lingkungan keluarganya dia? Siap gak mental kita? Nah, itu harus kita pertanyakan juga. Jangan tanya diri sendiri kan, seharusnya tanya dengan Tuhan. Kapan kita disiapkan maka jodohnya akan siap. Siap. Jadi kita itu kan terjebak pada nikah aja dulu. Pernikahan dini nggak masalah, rezeki datang. Itu berapa banyak yang akhirnya berpisah karena ekonomi. Betul. Oke, saat dari Haji Ilyas, kalau sudah ada yang cocok ngapain ditunda? Namun dalam kenyataannya pernikahan membutuhkan lebih dari sekedar kecocokan. Apa saja yang perlu disiapkan selain rasa cinta, Sat? Iya, tadi cocok udah, cinta sudah, kemudian kesiapan mental juga, kesabaran juga, komitmen juga, mengendalikan emosi dan amarah juga. Di saat ditegur oleh suami, siap nggak ngambek sampai lari ke rumah siapa misalnya orang tua. Itu gitu. Memang persiapan bukan satu atau dua hal, semua hal harus siap. Karena cocok saat ini aja, nanti pas sudah menikah bisa nggak cocok lagi. Artinya harus banyak belajar lagi ya. Dari Chandra, dalam kehidupan rumah tangga apakah rasa sayang saja cukup untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul? Ini rasa sayang aja bisa menyelesaikan masalah. Rasanya cuma satu bagian untuk menyelesaikan. Yang kedua adalah kesabaran kita. Yang ketiga adalah kecerdasan kita dalam mencari solusi masalah. Jadi banyak, sayang itu jelas dia harus menjadi atasnya. Betul. Tapi ada ungkapan sebenarnya kalau kita tuh rumah tangga bukan makan cinta, sebenarnya makan nasi tetap ya. Makan tuh cinta, kan bisa kita makan cinta. Jadi memang harus dipersiapkan yang berasnya. Memang ada lagunya kan, makan sepiring berdua ya nggak kenyang-kenyang.
Janganlah makan sepiring berdua, ya Iya. makan masing-masing. Ya Kita- itu harus realitas ya, ya realistis ya kalau Betul. cinta oke, satu bab. Iya. Tapi esensi terhadap kebutuhan rumah tangga juga harus disiapkan Iya. kan. Jangan makan cinta, makan Iya. sepiring berdua. Kualitas kehidupan rumah tangga itu penting. Nanti kita juga berpikir harus punya rumah, berpikir harus punya kendaraan, berpikir Iya. harus nyekolahin anak, berpikir semua. Iya, apalagi orang Banjar yang punya standaritas. Harus di Kiau Haji, artinya dokter haji. Harus haji. punya emas galang banyak. Harus beli perlu emas. Beli emas. Oh, itu dia. Jadi kita memang harus ini pakaian juga, Pakaian. ingat penampilan juga. Iya. Oke, dari Laila Yasa, kalau anak dijodohkan dipaksa kawin dengan pilihan orang tua, tetapi anak tidak mau karena dia sudah punya pilihan sendiri. Apakah anak tersebut termasuk anak yang durhaka kepada orang tuanya? Sat? Belum dikatakan durhaka. Iya. Durhaka itu kan ini, kalau dia memang menantang habis Iya. dan kita sudah mendiskusikan baik. Kalau sekedar dia punya pilihan, ini kan bukan Iya. zaman Siti Nurbaya lagi, ya kan? Dia punya pilihan. Nah, tinggal kita coba lihat dulu gimana pilihannya dia, Iya. kondisinya bagaimana, Betul. oh cocok enggak. Kan tujuannya supaya, memang tujuan orang tua supaya anak tuh bahagia. Tapi kadang-kadang orang tua paksakan kehendaknya. Iya. Justru sebaliknya, yang memaksakan itu enggak pas. Ya, sebenarnya diuntungkan tuh laki-lakinya. Bisa milih loh sebenarnya. Oke, dari Dwi Riani, nikah muda lebih enak, bisa berjuang dari nol bareng, tetapi tidak semua pasangan mampu bertahan dalam proses tersebut. Apa yang membuat sebuah pernikahan tetap kuat saat menghadapi kesulitan, Sat? Dia bilang dari nol. Iya. Nah, apa yang membuat kita semakin kuat dalam dia ingat nggak bahwa kita dulu dari nol? Iya. Nah, kalau kita membangun dari nol, Pondasinya tambah kuat. artinya dia sudah menghadapi Gelombang-gelombang, itu. iya. Saya kira itu menjadi penguat. Jadi nggak usah kita ini, dia penguat sudah kalau udah dari Kalau yang saya lihat orang kalau ada masalah cuma tinggal tertawa itu orang sukses kayaknya, Sat, ya. saya sih ya. Dia tidak sudah selesai dengan dirinya, sudah menanggapi persoalan itu tinggal. Ketika ada masalah dia senyum. Iya. Itu udah selesai dengan dirinya. Ketika ada masalah apapun dia nggak langsung guncang, dia nggak langsung marah, dia senyum aja. Istrinya juga tidak langsung ngambek, langsung Iya. apa, tetap biasa aja gitu. Nah, itu istri yang sudah istilahnya Levelnya itu level high gitu, tinggi betul. anunya. Dan kita harus menciptakan seperti itu kayaknya. Iya. Oke, saya tahan dulu, Sat, ya. Baik pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, pesan berikut ini tetap di acara Cahaya Kolbu. Baik pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam acara Cahaya Kolbu. Hari ini kita bersama dengan Ustadz Husaini Sahlan. Sat, kita kembali ke pertanyaan YouTube. Dari Nurun Askia, pertanyaan tidak sedikit yang mengatakan daripada pacaran lama lebih baik langsung menikah. Namun bagaimana jika kesiapan mental, ilmu dan ekonomi masih belum memadai? Kalau harus cepat menikah, ini bagaimana, Sat, Iya, pembahasan? memang sebagian besar kan mengatakan daripada nanti lama-lama pacaran Iya. kemudian menjadi dosa dan sebagainya, lebih baik menikah. Satu sisi betul, tapi di sisi lain siap nggak dia Iya. untuk menghadapi pernikahan? Karena banyak kasus pernikahan dini, pernikahan muda yang belum ada kesiapan mental. Setelah itu malah amburadul, pernikahan mereka rusak, hancur hanya karena kita takut tadi. Iya. Nah, persoalannya adalah bagaimana kemudian pasangan itu menjaga diri saat dia berpacaran untuk tidak terjerumus, itu aja. Jadi jangan sampai mengambil kesimpulan yang menyebabkan kita sebenarnya itu salah dalam mengambil kesimpulan. Iya. Jadi menikah cepat dia, padahal belum siap. Iya, lihat dijual lakiannya atau biniannya jual. Oke, dari masyarakat sering muncul anggapan kalau sudah menikah hidup pasti lebih tenang. Padahal kenyataannya setiap rumah tangga juga memiliki ujian. Bagaimana memahami pernikahan secara lebih realistis, Sat? Iya. Lebih natural, lebih apa gitu? Artinya memang nggak ada pernikahan itu janji Tuhan langsung tenang. Yang ada adalah Tuhan menginginkan kita itu litas kunu ilaiha, supaya Iya. kamu itu tenang dengannya. Itu dalam hal sakinah itu kan artinya sakan atau safinah di terhantamnya sebuah kapal itu, tenangnya sebuah kapal itu jahabat Tuhan ketika lewat Melewati angin, badai. Jadi yang namanya sakinah itu didapatkan setelah dihantam oleh badai dulu, oleh masalah dulu. Iya, harus ada Berarti dia punya masalah. ujian, itu harus kita lewati gitu ya. Iya. Kadang-kadang ujian memang tak diundang saatnya datang.
Oke, dari Deka Andre, media sosial menampilkan sisi indah pernikahan, sementara tantangan dan tanggung jawabnya jarang terlihat. Bagaimana agar anak muda memiliki gambaran yang realistis tentang kehidupan rumah tangga? Mungkin kurang lebih tadi, Sat, ya. Iya, dia harus belajar pengalaman orang tua lah. Iya, memang drama-drama yang ditontonkan itu kadang-kadang bertolak belakang Iya. dari realitas kita. Apalagi itu di Banjar beda dengan kehidupan yang ada di media sosial. Betul. Oke, dari Mr. Y, teman-teman saya sudah menikah semua, jadi saya juga ingin segera menikah. Apakah menikah karena mengikuti lingkungan merupakan keputusan yang tepat, Sat? Iya. Jadi melihat kawan menikah, anak menikah juga. Pada sak saya, Sat. Makanya biar melihat kawan menikah tadi lah. Apakah lingkungan tadi mempengaruhi? Bisa jadi pengaruh lingkungan. Iya. Akhirnya kayak berlomba-lomba, Sat, Iya, ya? jadi berlomba-lomba ingin menikah. Saya kira bisa jadi. Cuman tadi tetap pada konsepnya bahwa belajar dulu, saya siapkan dulu mental, kesabaran, kemudian tata kelola keuangan, semua kita siapkan dulu. Iya, Jangan terpengaruh juga. Ya, kapanpun datang menikah, artinya kita sudah siap. Iya. Walaupun di usia yang muda ataupun di usia yang sudah lumayan nih, Sat, ya. Iya. Oke, Sat, dari Banjarmasin, banyak yang merasa kami sudah lama bersama. Jadi pasti siap menikah. Apakah lamanya hubungan bisa menjadi ukuran kesiapan membangun rumah tangga, Sat? Bisa jadi, tapi belum tentu. Karena banyak orang berhubungan 7 tahun, 8 tahun, tapi setelah menikah cuma 8 bulan misalnya. Ya, itu dia. Nah, kenapa tadi? Karena belum ada kesiapan secara mental. Dia selama ini hanya menjalin hubungan, dan hubungan itu biasanya banyak topeng-topeng. Iya. Banyak kepalsuan. Hanya image-image yang disampaikan. Ya, kalau memang ada niatan sebenarnya tidak menurut durasi, Sat. Pasti cepat kayaknya. Iya. Kalau nya serius, kadang-kadang ditantang seperti itu lagi. Dari Lisa, Ustadz, teman saya baru nikah bertanya, kenapa setelah nikah malah sering menangis sendiri di kamar mandi, padahal dulu dia paling semangat ingin cepat menikah. Iya, tadi Ini doa teman-temannya juga bahaya. Jadi memang dulu semangat menikah. Iya. Nah, ketika menikah justru paling sering menangis ya gitu. Saya kira nggak ada yang salah juga sih, karena berarti dia sedang mengalami satu ujian yang nanti akan menumbuh kekuatan. Tangisan tuh nggak masalah, nangis aja. Iya, nangis aja. Itu akan menumbuhkan kekuatan dia. Iya. Dan memang kadang-kadang kita kalau pernikahan juga, kalau pengantinnya memang minta doa yang terbaik, Sat, ya. Iya. Jangan ampau yang terbaik. Dari Denny, sebagian orang tua khawatir anaknya menikah muda karena pendidikan belum selesai. Bagaimana menyeimbangkan antara keinginan menikah dan menyelesaikan pendidikan, Sat? Iya, memang kalau orang tua pengennya selesaikan dulu pendidikannya, kerja dulu. Idealnya kan begitu, punya pekerjaan, paling tidak bisa menafkahi anak sama istrinya, tidak lagi bergantung sama orang tua. Bagaimana menyeimbangkannya? Dia bisa melihat mampu nggak untuk menikah dalam kondisi masih menyelesaikan pendidikan. Khawatirnya di saat dia menikah pendidikannya terbengkalai. Betul. Oke, dari Banjarkuya, suami saya tidak KDRT, nafkah pun lancar, tapi saya kurang suka bagaimana dia saat emosi keluar bahasa yang seharusnya tidak didengar anak saya, dan akhirnya terjadi perkelahian. Gimana ya, Ustadz, solusinya? Suami nggak KDRT, suami nafkahnya lisannya, hanya mungkin lisannya emosinya, emosi. Ya usahakan dia nggak emosi. Iya. Karena kadang-kadang emosinya suami itu karena mohon maaf introspeksi. Kita ngomongnya gimana? Saat apa? Momentumnya kapan kita ngomong? Karena suami itu pada dasarnya saya bilang dari berulang kali, setiap suami itu ingin lembut dengan pasangannya. Ya, ingin damai terus, benar. Betul. Coba setiap laki-laki itu pengen lembut sama pasangan. Betul. Tapi kenapa dia terpancing? Momennya tidak tepat. Oke, dari Putri Bongso, tidak sedikit pasangan yang menikah muda akhirnya sering berselisih karena belum matang dalam mengelola emosi. Bagaimana cara menilai kesiapan mental sebelum memutuskan menikah muda? Iya, tadi dia harus bertanya dulu, aku ini emosian nggak? Ngambekan nggak? Siap nggak dengan konsistensi kehidupan berumah tangga? Bagaimana nanti kalau suamiku ternyata berbeda dengan yang ada sekarang tampilannya? Ini lembut, tiba-tiba pas menikah suaranya 2 oktav, 3 oktav misalnya. Itu harus dia pikirkan. Ada perencanaan yang baik, apalagi sisi mentalnya memang harus stabil dulu. Dari media dakwah, banyak anak muda ingin menikah karena merasa sudah saling mencintai, tetapi belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang stabil. Bagaimana Islam memandang kesiapan menikah dalam kondisi seperti ini, Sat?
memang pernikahan kan tidak harus ini Mewah. dulu, mewah dulu. Nah, pekerjaan juga lihat dulu pekerjaan dia katanya nggak stabil apa sih misalnya. Iya. Nah, kalau misalnya ternyata tidak stabil dalam artian dia tidak mampu menafkahi dirinya apalagi Iya, keluarganya, ya tunda dulu sampai stabil. Memang ini kebutuhan ekonomi apalagi Iya. kondisi sekarang nih tidak stabil nih kita kan. Kan memang gini kata sebagian orang, nanti kalau udah menikah rezeki jangan langsung diambil Iya, gitu aja. iya, iya. Kita harus punya perhitungan. Kita ini kadang-kadang memahami hadis itu loh, bahwa menikahlah maka kau akan dikayakan. Enggak segampang itu. Iya. Bukan hadis tuh. Itu Ucapan, ayat tuh. iya, iya. Saya lupa ayatnya ada itu. Kalau seorang menikah itu nanti dicukupkan, Iya, dikayakan. betul. Nanti kan dikayakan oleh Tuhan. Iya. Kalau misal memang betul setiap orang menikah itu akan dikayakan karena dia akan bertanggung jawab. Dia akan berusaha. Iya, betul, Nah, betul. itu. Tapi dalam urusan ekonomi memang perusahaan juga nggak ada setelah menikah langsung kaya raya kan, nggak ada itu. Oke, dari Imam Adin, merasa siap nikah karena sudah lama berpacaran. Apakah lamanya hubungan dapat menjadi ukuran kesiapan untuk berumah tangga? Kayaknya udah dijawab tadi. Iya. Ya. Dari Puji Astuti, banyak pasangan muda yang berharap pernikahan akan menyelesaikan semua masalah hidup mereka. Benarkah pernikahan menjadi solusi bagi setiap masalah atau justru menghadirkan tanggung jawab baru? Iya. Pernikahan tidak menyelesaikan masalah, justru mengawali masalah. Jadi kalau Anda menikah, Anda memulai masalah. Nah ini harus tahu ya ini. Nah, itu kemudian ini bukan iya, berarti nggak boleh. rahasianya. Persiapkan untuk menghadapi masalah itu. Jadi masalah itu bukan berarti problem sebenarnya, Iya. tapi memang pasti menghadapi masalah. Pasti. itu. Ini kan pasangan kita nggak tahu dia, Iya. nggak tahu. Nanti belum lagi campur tangan mertua, campur tangan ipar, campur tangan saudara, yang macam-macam. Nah, itu kita ada problematika. Memilih keluarga, berdebat dengan keluarga, atau memilih memenangkan kebahagiaan dengan pasangan. Wah Ini itu kan- persoalan sulit itu. Iya kan, ini mertua, ini ipar, ini saudara, berdebatlah mereka. Kita kadang-kadang salah kaprah. Kita memilih memenangkan perdebatan dengan keluarga tanpa memilih memenangkan kebahagiaan pasangan. Nah ini di posisi terjepit itu. Terjepit. Betul. Bahkan kadang mertua, udah kau pisahin aja istrimu. Banyak kayak gitu. Itu sudah ekstrim. Kayaknya memang ada beberapa yang terjadi. Belum lagi seperti itu. misalnya kita laki-laki, kata ibu kita kan Iya, kita wajib nih. ketaatan kita. Kau tinggalkan aja istrimu. Loh itu tuh berat loh. Apalagi kalau dia kemudian belajar ilmu agama separuh. Iya, Artinya kewajiban taat terhadap ibu lebih 3 kali dengan ibu. Kita lupa bahwa kita punya kewajiban utama dengan pasangan. Akhirnya dia milih ibunya, ditinggalkan pasangan. Berdosa Anda. Meninggalkan pasangan demi ibu. Iya, iya. Tapi kemudian ada lagi kita punya cerita Nabi Ibrahim. Kita harus lihat dulu lah kondisinya. Iya, Nggak bisa langsung. jangan mengambil keputusan Iya. yang. Nah ini kita belajar di sini tidak mengambil keputusan yang salah. Betul. Ibu kita wajib utamakan. Iya. Istri juga adalah kewajiban kita. Iya. Timbang-timbang aja. Tapi ingat, menangkan kebahagiaan pasangan. Iya, tetap ada prioritasnya Sat, ya. Iya. Ya bisa-bisalah kita mau pandir orang baik gitu Sat, ya. Oke, dari Gina, tidak sedikit yang menikah muda karena tekanan lingkungan atau takut dianggap terlibat menikah. Apalagi perempuan terlambat itu kan menikah. bujang tua katanya. Iya. Bagaimana cara memastikan keputusan menikah benar-benar lahir dari kesiapan bukan sekadar tekanan? solusi? Problematika perempuan gitu. Ya, takut dibilang Takut terlambat menikah, takut dibilang bujang Tuhan. padahal usia sekarang tidak Nggak seperti itu masalah. lagi. Dulu memang kan. Iya, siklusnya, Dulu tuh betul-betul. usia menikah 18-19 tahun itu dibilang bujang tua. Iya. Dulu Sambatan orang. 19 tahun. Iya. Sekarang usia 20 tahun 19 tahun menikah tuh kemudaan. Iya. Kalau sekarang, Iya. makanya kan sekarang menikah 25, ada yang sampai 30 tahun. Jadi jangan takut, Iya. karena perkembangan zaman dan teknologi tidak harus ini. Apalagi betul. Cuman tadi dia udah siap, misalnya kalau baru kita menikah. Supaya tidak ada problem yang timbul di kemudian hari. Kalau kita takut terlambat nanti menikah, lalu menikah dengan siapa? Salah memilih bahaya. Iya betul. Apalagi sekarang ini kan maaf ya perempuan itu kan dituntut cuci piring, cuci pakaian dan sebagainya kan. Wah, Wah, kalau nggak perempuan. bisa itu yang ilmu standar itu kadang-kadang masih di usia yang sudah disebutkan tadi udah memang belum bisa. Masak juga kan dituntut, harus enak masakannya. Iya. Iya. Oke, dari sang pangeran, seberapa penting memiliki visi dan tujuan bersama sebelum menikah? Sat? Iya, perlu. Kita punya visi menikah.
Iya. Menikah itu tidak sekedar asal menikah. Apa sih tujuan Iya. kita dalam menikah? Nah, dari visi utama tadi kita muncul poin-poin. Iya, betul. Gitu. Memang harus ada visi misi yang jelas ya. Iya. Apalagi dengan mertua tuh harus bilang saya kayak ya kayak nyalonin diri. Ya betul kan, nyalonin kita jadi keluarga besar orang lain. Saya gitu. siap bertanggung jawab dengan anak pian Iya, misalnya. minimal seperti itu kan. Iya, kita datang dengan orang tuanya langsung menghadap dia. Iya. Jangan takut sama orang tua yang misalnya kumisnya panjang, jangan takut. Tapi Hadapin aja. selama visi dan misi kita jelas, Orang kita tua kayaknya lelaki yang gentleman kayaknya. Wah, itu kita ini mantap nih. Iya, dan perempuan juga tidak sungkan untuk menolak kayaknya. Iya, karena lihat ini dia jantan, dia berani datang. Iya, karena- daripada yang hanya I love you, I love you. Ya, dia buktinya nggak ada. Dia nonton kita saat ini. Oke, dari Tengku Rafli, bagaimana cara menumbuhkan pemahaman bahwa menikah bukan hanya tentang dari bahagia saat akad nikah dan resepsi, tetapi juga tentang perjalanan panjang setelahnya, Sat? Iya, itu udah jelas bahwa pernikahan kan sebuah perjalanan panjang, Iya. proses kehidupan bersama, bahkan Iya. kalau bisa sampai menuju surganya Tuhan. Maka di situ kemudian dia harus berpikir ini Iya. menikah. Betul. Ini bukan main-main. Dia misal kan goliza, satu perjanjian yang amat berat. Dan ini sudah mengali dalam hidup nih kan, Iya. bahwa menikah ini 30-40 tahun ke depan kan. Jadi jelas seperti itu. Oke, Sat, dari Wahyu Firmansyah, apa nasihat untuk anak muda yang merasa siap nikah tetapi setelah melihat berbagai realita rumah tangga justru takut untuk melangkah? Iya. Bagaimana pesan, Sat? Saya cuma pesan satu, bahwa ketika Anda menikah dengan seseorang siapapun dia, laki-laki Iya. atau perempuan, pahamilah bahwa pasangan Anda tidak sempurna. Bahwa pernikahan itu adalah mengawali sebuah perjalanan hidup Iya. yang panjang sampai ke surga. Bahwa ketika menikah itulah mencintai yang sebenarnya. Bahwa setelah pernikahan itulah kita memulai masalah dalam hidup. Maka bukan persoalan masalah yang kita takutkan, Iya. tapi bagaimana kita mencari solusi terhadap masalah bersama dan berdua. Oh, iya. Saya kira itu. Pesannya memang harus disiapkan Iya, dan sebenarnya. ingat, kalau perlu kita harus belajar mencintai dengan cara yang berbagai macam berbeda-beda Trik-trik tersendiri. terhadap seseorang yang sama sampai hari hidup kita. Oke, dan ini memang nasihat penting nih. Kalau dari Almera ada pertanyaan, Sat. Mungkin pertanyaan terakhir, saya punya kelemahan tidak bisa mengelola keuangan dan kelemahan saya itu selalu dijadikan suami senjata menghina. Saya dituntut sempurna sedangkan dia selalu membiarkan saya sendiri mengurus rumah tangga. Wah, ini. Ya, dia harus belajar untuk Iya, mengelola betul. keuangan. Betul. Kenapa? Karena kunci rumah tangga Iya, itu juga iya. salah satunya, bukan hanya cinta. Iya. Pengaturan pengelolaan keuangan. Harus belajar di situ. Dan memang betul-betul bukan istri itu bukan dilemahkan dengan kelemahannya. Iya. Sebenarnya saling dibina kan, Sat, ya, lebih dikebinakan seperti itu. Oke, Sat, kita tahapan kesimpulan. Apa kesimpulan kita hari ini tentang menikah muda kaget dengan realita? Baik, pemirsa Cahaya Kolbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menikah itu sesuatu yang tentu dambaan setiap insan, kita tunggu-tunggu. Nah, kemudian di usia muda, nggak masalah di usia muda, sepanjang ada kematangan secara emosional, secara jiwa, kesiapan dia, komitmen dia, sehingga tatkala terjadi pernikahan tidak akan kaget dengan berbagai hal. Maka itu kemudian yang perlu Anda persiapkan untuk dalam pernikahan itu adalah mental, kemudian kedewasaan, pikiran, tanggung jawab, memikul tanggung jawab dan komitmen serta konsekuensi apa yang disiapkan saat kala pernikahan itu terjadi. Saya kira itu. Oke, Sat, terima kasih telah berada di TPRI Kalimantan Selatan dan mudah-mudahan ini menginspirasi kita, apalagi kita di awal tahun, Sat, ya. Iya. Bukan urusan muda atau tua menikah nih, sebenarnya urusan kita bersama bahwa kita pasti menjalani realita. Apalagi Iya. di tengah sekarang kayak gonjang-ganjing luar biasa, saya. Kadang-kadang rumah tangga itu juga ikut gonjang-ganjing, Sat, ya. Negara ekonominya sedang seperti apa, Iya. tapi pada akhirnya rumah tangga juga ikut terlibat. Itu memang harus dicarikan solusi terbaiknya, Sat, ya, Iya, dalam betul, kehidupan betul. kita. Sekali lagi, Sat, saya ucapkan terima kasih telah berada di TPRI Kalimantan Selatan dan juga kita berdoa, Sat, ya, mudah-mudahan di tahun baru 1440 Hijriah menjadi keluarga yang terbaik kita semua. Amin, 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 amin. Baik, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah akhir acara kita. Mudah-mudahan banyak menginspirasi kita semua dalam kehidupan ini, apalagi kita berada di awal tahun Islam. Jangan lupa awal tahun Islam
banyak sesuatu yang harus kita rencanakan dalam kehidupan ini agar menjadi keluarga yang sakinah wa warahmah. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.